Baik, kita hari ini akan belajar hitung manual. Nah, masalah pemrograman integer adalah optimalisasi matematis atau program kelayakan di mana beberapa atau semua variabel dibatasi menjadi bilangan bulat ya. Jadi di sini bukan bilangan pecahan. Berbeda dengan linear programming secara umum yang outputnya itu adalah pecahan, bisa 0, bisa 1, ya. Intinya adalah bukan bilangan bulat. Nah, sehingga fungsi objektif dan fungsi kendala, mungkin selain itu juga kendala, itu biasa outputnya nanti adalah dalam bentuk outputnya variabel keputusan dalam bentuk integer ya, dalam bentuk integer. Karena apa? Memang banyak sejumlah besar masalah bisnis itu dapat diselesaikan hanya jika variabel memiliki nilai integer. Contohnya demikian, ketika sebuah perusahaan memproduksi sepeda ya, kemudian dia ingin mengambil keputusan pada tingkat berapa keputusan memproduksi sepeda ya, umpamanya pilihan sepeda dan skuter ya kan. Kemudian pilihannya sepeda tidak mungkin atau skuter tidak mungkin adalah 200,50 ya, atau skuter mungkin 7,8. Nah, ini kemudian diatasi dengan linear programming, program integer ya. Integer linear programming itu kalau kita lihat di bagian ini, di gambar ini, misalnya kita ingin menentukan tadi yang saya sebutkan ya, kita ingin menentukan solusi optimal dari satu limit rakitan televisi yang memproduksi beberapa tipe televisi. Kemudian kita buatkan programnya, hasilnya adalah dalam pembulatan matematis. Biasanya kita menggunakan pembulatan ya, pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Nah, ini akan mempengaruhi ya, kadangkala bisa melewati batasan-batasan ya, atau kendala-kendala, dan ini tidak mungkin kecuali kita kerjakan dengan ILP atau integer linear programming. Nah, ini contoh pembulatan dan integer ya, kita bisa bedanya. Umpamanya kita punya problem di masalah 1. Dalam hasil perhitungan secara metode simplex ya, nanti kita akan pelajari juga metode hitung secara manual simplex ya. Ketika kita mendapatkan solusi untuk masalah 1, X1 itu adalah 5,38, X2 2,31, maka Z nilai optimum maksimumnya, umpamanya di sini maksimum 746,15. Ini kan tidak mungkin kalau produk kita dalam bentuk pecahan ya. Nah, sehingga biasanya kita dengan metode pembulatan, kemudian kita bulatkan X1 menjadi 5, X2 menjadi 2, sehingga Z-nya 680. Itu dengan metode pembulatan angka terdekat. Tapi apakah itu nilai optimum? Nah, belum tentu 680 atau X15, X22 itu nilainya adalah optimum ya. Sehingga inilah fungsinya pembulatan dengan nilai integer ya. Nah, dengan pembulatan nilai integer kita dengan bulat optimum nilai integer kita itu bisa mendapatkan di nilai X1-nya itu adalah 7, X2-nya ternyata adalah 0, sehingga Z-nya adalah 700. Demikian juga dengan masalah nomor 2 dan masalah nomor 3. Nah, model pemrogram integer adalah model di mana satu atau lebih variabel keputusannya harus mengambil nilai integer dalam solusi akhir. Di sini dalam pemrogram integer kita punya ada 3 jenis masalah. Pertama adalah pemrograman integer murni, pure integer linear programming, di mana semua variabel memiliki nilai integer. Jadi variabel keputusannya harus memiliki nilai integer, tidak ada satupun yang pecahan ya. Kemudian pemrograman integer campuran, mixed integer linear programming, di mana beberapa atau tidak semua variabel memiliki nilai integer. Jadi ini campuran, boleh salah satu yang tidak memiliki nilai integer ya.
Kemudian yang terakhir adalah pemrograman integer 0 atau 1. Pilihan dari variabel keputusannya hanya 0 atau 1. Memecahkan masalah pemrograman bilangan integer jauh lebih sulit daripada menyelesaikan masalah linear programming. Nah, teknik yang umum yang digunakan kita dalam hari ini untuk memecahkan kasus-kasus agar keputusannya bernilai integer, kita akan menggunakan metode branch and bound. Ya. Nah, di sini ada metode branch and bound itu seperti apa? Di sini metode branch and bound telah menjadi kode komputer standar untuk integer programming. Dan penerapan dalam praktek tampaknya menyeramkan bahwa metode ini efisien. Nah, teknik ini dapat diterapkan baik untuk masalah pure programming maupun mixed integer programming. Nah, dalam menggunakan branch and bound untuk mengatasi masalah atau maksimalisasi integer programming, kita ada 6 langkah. Yang pertama, pecahkan masalah awal menggunakan linear programming. Ya. Jika jawabannya memenuhi batasan bilangan bulat, maka kita selesai. Jika tidak, nilai ini memberikan batas atas awal. Ya. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah temukan solusi yang layak yang memenuhi batasan bilangan bulat untuk digunakan sebagai batas bawah. Ya, jadi nanti kita akan bisa ada batas atas, ada batas bawah ya. Kemudian cabang pada satu variabel dari langkah yang pertama yang tidak memiliki nilai integer pisahkan. Ya, pisahkan menjadi sub masalah, menjadi 2 sub masalah berdasarkan nilai integer yang tepat di atas atau di bawah nilai kan integer. Kemudian yang keempat, buat simpul di bagian atas cabang duri ini dengan memecahkan masalah baru. Kemudian yang 5, jika cabang A menghasilkan solusi untuk masalah LP yang tidak layak, hentikan cabang. B, jika cabang menghasilkan solusi untuk masalah LP yang layak, tetapi bukan solusi integer, lanjutkan ke langkah 6. Yang C, jika cabang menghasilkan solusi integer yang layak, periksa nilai fungsi objektif. Jika nilai ini sama dengan batas atas, solusi optimal berarti telah tercapai. Jika tidak sama dengan batas atas, tapi melebihi batas bawah, maka hentikan cabang ini. Yang keenam, periksa kedua cabang lagi dan atur batas atas sama dengan nilai maksimum dari fungsi tujuan di semua node akhir. Ya, jika batas atas sama dengan batas bawah, hentikan. Jika tidak, kembali ke langkah 3. Nah, ini kasus ya, untuk memahami langkah-langkah program integer ini kita buat kasus. Contoh kasus. Nah, di sini perusahaan memproduksi 2 produk yang populer di kalangan ahli renovasi rumah, lampu gantung kuno dan kipas-kipas langit. Jadi produknya ada 2, lampu gantung kuno dan kipas langit-langit. Baik lampu gantung kuno dan kipas memerlukan proses produksi. 2 langkah yang dilibatkan yaitu proses perkabelan dan perakitan. Ya. Nah, di sini diperlukan waktu sekitar 2 jam untuk menyambungkan kabel setiap lampu dan 3 jam untuk memasang kabel pada kipas langit-langit. Nah, perakitan akhir ini proses yang terakhir ya, dari lampu gantung kuno dan kipas masing-masing membutuhkan 6 dan 5 jam. Ya, sedangkan waktu yang tersedia ya, waktu yang tersedia untuk penyambungan adalah 12 jam dan 30 jam untuk perakitan, sehingga kita bisa membentuk sebuah persamaan matematikanya ya. Di sini maksimal laba adalah $7. Di sini menentukan bahwa untuk X1 ini berarti adalah lampu gantung kuno, itu bahwa keuntungan per lampu itu adalah $7. Sedangkan untuk kipas angin langit-langit itu per lampu itu adalah $6 ya. Ini di soal memang tidak ada, tapi langsung bisa tentukan. Kemudian hambatan kita definisikan ya. Hambatannya berarti adalah 2x1 tambah 3x2 lebih kecil sama dengan 12. Nah, ini adalah hambatan dari pengkabelan ya. Kita lihat di soal atas itu bahwa untuk pengkabelan itu diperlukan waktu sekitar 2 jam untuk
lampu ya, lampu gantung, dan 3 jam untuk kipas ya. Kemudian 6x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30, itu adalah jam perakitan ya. Waktu yang tersedia adalah 30 jam. Ini juga ada di soal. Kemudian x1 dan x2 tidak negatif dan harus integer ya. Nah, kemudian variabel keputusannya adalah di mana x1 jumlah lampu gantung kuno yang diproduksi dan x2 adalah jumlah kipas langit-langit yang diproduksi. Nah, sehingga kalau kita menggunakan linear programming, kita akan menghasilkan seperti ini ya. Ini adalah dengan metode grafik. Kita akan mendapatkan x1 itu adalah 3,75 unit jumlah yang diproduksi ya, jumlah lampu gantung kuno yang diproduksi. Kemudian x2 nya itu adalah 1,5 unit ya, itu adalah jumlah kipas langit-langit yang diproduksi, sehingga keuntungan optimumnya 35,2. Nah, problemnya apa? Problemnya adalah kita tidak mungkin memproduksi ya lampu gantung maupun kipas itu dengan cara pecahan ya kan. 3,75 adalah pecahan, 1,5 unit adalah pecahan, sehingga kita harus menyelesaikannya dengan integer programming. Dan ini tidak tepat juga kalau kita dengan pembulatan terdekat ya. Contohnya 3,75 kita bulatkan ke 4, 1,5 kita bulatkan ke 2 ya, karena nanti akan melewati batas dari daerah solusi ya, akan melewati batas dari solusi. Nah, kemudian kita jelaskan dengan metode branch and bond. Nah, ini metode branch and bond. Nah, di sini kita bisa menghasilkan dengan nilai optimal di subproblem F ya, yaitu x1 5 unit ya. Jadi x1 5 unit ya. Jadi jumlah lampu gantung kuno yang diproduksi adalah 5. Kemudian x2-nya ternyata tidak perlu diproduksi ya, hanya 0, sehingga keuntungan optimumnya adalah $35 ya. Nah, pada metode branch and bond ini sudah kita selesaikan ya. Tapi bagaimana sih cara menyelesaikannya? Oke, kita ikuti bersama-sama. Pertama, ini adalah hasil dari linear programming yang masih dalam bentuk bukan integer ya, artinya x1 masih pecahan, x2 masih pecahan ya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan x1 lebih awal ya. X1 kita integerkan sehingga kita punya 2 cabang, yaitu yang di upper dan yang paling bawah ya, yang paling bawah atau lower. Nah, untuk yang upper itu kita buat x1 lebih lebih besar sama dengan 4 ya. Yang bawah x1 lebih kecil sama dengan 3 ya. Nah, kemudian kita buat di sini. Nah, di sini kita buat x1 sama dengan 4, x2 sama dengan 1,2. Di sini P-nya adalah 35,20 ya, 35,20. Kemudian x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 2. Ini sudah integer, berarti ya integer. Nah, kita mendapatkan ini sudah integer atau tidak, itu kita masukkan ke dalam persamaan ya, ke dalam persamaan batas ya, persamaan batas. Paham ya? Saya kira ya, ke dalam persamaan batas. Nah, sama juga dengan x2 1,2 itu adalah kita masukkan ke dalam persamaan batas dan ke persamaan constraint dan ya ke persamaan constraint ya. Diketahui x1 sama dengan 4, maka x2-nya akan ketemu 1,2. Sama di sini diketahui x1-nya sama dengan 3 dan x2-nya bakal ketemu 2. Nah, tinggal kemudian x1 dan x2 ya, ini kita masukkan ke dalam batas. Apakah melebihi dari batasannya? Umpamanya ya, x1 dan x2 ini kita masukkan ke batas
ke batas. Pada soal itu kita ada batas pengkabelan ya, pengkabelan yang nilainya maksimal 12. Maka ketika X1 ditambah diganti dengan 4 dan X2 diganti dengan 1,2, apakah melebihi 12 atau tidak? Ya, nah ini perlu. Nah, kalau melebihi 12 maka itu tidak visible ya. Itu tidak bisa kita kerjakan karena sudah melewati batas alias tidak masuk ke region, ke visible solution region. Nah, selanjutnya ini masih ada di subproblem A, masih ada 1,2 alias tidak integer ya. Maka kita pecah menjadi dua lagi, kita selesaikan X2 nya ya, kita selesaikan X2 nya. Di sini berarti X2 pembulatan bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Nah, ini yang upper bound, X2 lebih besar dari 2, dan di sini adalah X2 lebih kecil dari 1. Kita buat. Nah, untuk yang X2 lebih besar dari 2, ternyata jika X2 nya dimasukkan ke 2, kita masukkan ke persamaan constraint, ini melebihi hambatannya. Maka di sini berarti dia tidak akan kita selesaikan karena no visible solution region ya. Kita tidak akan selesaikan. Tetapi ketika X2 lebih kecil daripada 1 ya, kita akan menemukan bahwa ini masuk ke dalam daerah keputusan ya, atau visible solution, daerah keputusan. Nah, ketika X2 kita masukkan 1 di persamaan hambatan, maka X1 akan kita dapatkan 4,17 ya. Balik lagi, ini belum integer ya. Dengan X2 1, X2 nya adalah 1, X1 nya 4,17, mendapatkan P nya adalah 35,16 ya. Di subproblem D ini kita punya masalah lagi, berarti X1 belum integer ya. Maka X1 kita selesaikan lagi. Nah, karena ini kita dapatkan angka 4, maka pilihannya adalah 4 yang lebih kecil ya, ini yang upper, atau yang lower, ini yang upper ya. X1 lebih kecil dari 4 ya, X1 lebih besar sama dengan 5. Nah, kita kesini kemudian. Nah, ketika X1 sama dengan 4, maka kan kita temukan X2 nya sama dengan 1. Kembali cara mencari X2 berarti kita masukkan ke persamaan constraint atau persamaan hambatan ya, persamaan hambatan ya. Nah, kita dapat nih X1 nya integer, X1 nya 4 ada integer, X2 nya juga 1 integer, P nya dapat 34 ya, dan dia masuk ke daerah keputusan ya. Di subproblem F ya, ketika X1 adalah sama dengan 5, maka X2 nya ditemukan 0. Nah, sehingga P nya itu adalah 35,0. Nah, ini kemudian kita boleh memilih ini sebagai optimal solution di subproblem F ya. Oke. Selanjutnya kita akan menyelesaikan dengan solver ya, solver Excel. Nah, ini sudah kita rangkum. Maksimal laba itu adalah 7X1 tambah 6X2 ya. Kemudian ini fungsi hambatannya, ada jam kabel, jam pengkabelan, dan jam perakitan ya. Kemudian X1 variabel keputusannya, dan X1 jumlah lampu gantung, dan X2 jumlah langit planet. Nah, ini tabelnya yang biasa ya, template yang biasa kita gunakan. Nah, kita akan langsung menggunakan. Yang pertama adalah kita akan mengerjakan ini tanpa integer ya, tanpa integer. Profit ini 7X1 dan 6X2 sudah ya. Kemudian jam pengkabelan itu untuk X1 itu adalah 2, kemudian untuk X2 itu adalah 3 ya. X2 adalah 3, kemudian untuk jam perakitan 6 dan 5 ya. Nah, kemudian ini digunakan rumusnya kemarin sudah kita bahas seperti apa ya. Ini kita punya 3. Nah,
kombinasi dari apa, resource constraint ya, sumber hambatan sama dari urusan. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam software. Softwarenya sudah di ini ya. Kemudian kita maksimal ya, software sudah. Kemudian by changing shell-nya tuh yang mana? Yang ini. Susah ya maksudnya. Ini by changing shell-nya, urusannya. Kemudian add constraint-nya itu adalah ini yang lebih kecil sama dengan berapa di sini. Oke, add lagi constraint-nya, maaf, add lagi ya. Nah, ini constraint-nya lebih besar ya, lebih besar daripada 0. Oke. Nah, ini sudah ketemu. Ini kita ganti ini dengan simplex. Tinggal kita solve. Oke, ini hasilnya. Ya, hasilnya sama ya, 3,75 dan 1,5. Ketika kita masih menggunakan linear programming. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menggunakan integer? Oke, ini saya kosongkan lagi, sama ya, ini sudah kita isi. Nah, sekarang ini yang kakak bilang itu adalah, lupa berisi lagi 2 dan 3, nggak apa-apa biar sering ulang-ulang ya. Kemudian adalah 6 dan 5. Oke, nah ini solver ya, kita maksimal by changing cell, ini by changing cellnya. Kemudian subjek selera referensinya digunakan lebih kecil daripada yang ada ya, add. Nah, ini lebih besar dari 0. Oke, add lagi, ini lagi. Nah, di sini adalah pilihannya, di sini integer, ya, integer. Oke, sehingga di sini ada constraint yang disebut dengan integer. Ya, ini kita ganti. Apa hasilnya? Nah, kita lihat 5 dan 0. Ya, sebagaimana yang kita kerjakan. Ya, kita kerjakan hasilnya tadi. Ya, demikian kita bisa berlatih untuk range and bound dan linear dengan solver linear programming yang integer. Kita tutup pertemuan ini dan alhamdulillah, dan kalau ini bisa buat teman-teman silahkan di subscribe ya kalau di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.